Tiang listrik bertegangan tinggi di Jalan Rawasari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat siang tadi roboh dan menimpa mobil yang terparkir di bahu jalan. Mobil yang ditumpangi seorang pria dan dua anaknya itu rusak parah pada bagian kap depan. Kejadian bermula saat hujan deras disertai angin kencang yang melanda ibu kota pada Rabu siang. Tiang listrik yang berada di sisi kiri jalan tiba-tiba saja roboh dan menimpa tembok serta mobil. Pemilik mobil mengaku baru saja menepi di bahu jalan karena akan mengantar anaknya berobat di klinik. Meski sempat panik, namun pemilik mobil dan kedua anaknya segera keluar dari mobil. Di Jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pohon besar jenis beringin tumbang saat hujan deras melanda. Selain menimpa sejumlah sepeda motor dan rangkaian kabel, tumbangnya pohon juga menimpa sebuah warung kopi hingga nyaris ambruk. Beruntung sejumlah pengunjung yang tengah bersantai dan berteduh tidak ada yang menjadi korban. Diduga usia pohon yang telah tua tak mampu lagi menahan kencangnya hembusan angin. Petugas Dinas Kehutanan langsung memotong batang pohon dan membersihkan lokasi agar jalan bisa kembali dilewati warga. Sementara itu, di Jalan Pahlawan Revolusi Durensawit, Jakarta Timur, atap bangunan berbahan baja ringan sepanjang 6 meter dan lebar 8 meter ambruk setelah diterpa angin kencang saat hujan deras. Akibatnya, seorang guru yang berboncengan dengan muridnya tertimpa atap. Kedua korban sempat mendapat pertolongan pertama dari klinik di sekitar lokasi sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Premier Jakarta Timur. Proses evakuasi atap baja ringan baru rampung 2 jam pasca kejadian setelah sejumlah karyawan dan petugas pemadam kebakaran mencopot satu persatu rangkap atap. Ratusan warga yang didominasi oleh ibu-ibu yang antre sejak pukul 6 pagi di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur untuk mendapatkan minyak goreng curah marah-marah. Mereka kesal karena hingga pukul 10.30 pagi, minyak goreng curah yang disediakan sebanyak 4.000 liter tak kunjung tiba. Padahal panitia menjadwalkan penjualan minyak goreng curah tersebut pada pukul 8 pagi. Tiap warga pembeliannya dibatasi 18 liter dengan harga Rp14.000 per liter. Namun, warga ternyata hanya mendapatkan 3 liter untuk satu orang. Ini berapa, Bu? Satu orang. 18 liter. Sekarang 3 liter. Gimana sih? Bungkusnya dari jam 8 pagi sampai sekarang. Pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas UMKM Pemprov DKI ini selain menjual minyak goreng curah, juga menjual daging ayam, sapi, beras, serta sembako lainnya dengan harga terjangkau. Nomor tersebut, makanya dilihat jangan sampai lo bangkrut. Kecewa dan sakit hati, cinta ditolak, seorang pemuda nekat merekam gadis pujaan hatinya saat mandi. Baru merekam 2 menit, aksinya diketahui korban dan orang tuanya yang langsung menangkap dan menyerahkan pelaku ke polisi. Pelaku mengaku video itu untuk dijadikan kenangan untuk dirinya yang tersakiti. Pemirsa, selain kasus pemuda mengintip tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Tengah asik pesta sabu, 3 bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat digerebek polisi di sebuah rumah kontrakan. 23 paket sabu disita dari lokasi penggerebekan. Udah meninggal. Berbekal laporan warga yang mengetahui adanya pesta narkoba, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang pun mengeluarkan tembakan peringatan karena sejumlah pelaku berusaha kabur. Petugas akhirnya menangkap 5 orang yang tengah asik pesta narkoba. 3 diantaranya merupakan DPO bandar narkoba.
Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 23 paket sabu yang disembunyikan dalam lemari. Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut didapatkan dari seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Muara Padang. Dari ketiga pelaku, satu pelaku sempat berusaha melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim Opnal, tim Raja Wali. Tapi alhamdulillah berhasil kita amankan ketiga pelaku tersebut. Beserta barang bukti ada 28 paket. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pembunuhan petani wanita yang disertai mutilasi di Tegal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Namun pelaku yang sudah ditangkap tidak mau bicara dan diduga gangguan jiwa hingga motifnya belum diketahui. Pembunuhan disertai mutilasi terhadap Kasni, petani perempuan 59 tahun warga desa Jatimulia, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terungkap. Polisi menangkap pelaku seorang pria bernama Aharudin, 44 tahun, warga desa Belambangan, Kabupaten Banjarnegara. Kasus ini terungkap dari hasil pemeriksaan 15 saksi menyebut adanya orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Polisi kemudian menangkap pria yang mencurigakan itu dan menemukan senjata tajam dengan bercak darah. Saat diidentifikasi, ternyata spesifik merupakan darah korban. Kami melakukan uji DNA, yang mana uji DNA ini harus kami kirimkan sampel darah tersebut ke Jakarta, sehingga kami membutuhkan waktu yang agak cukup lama. Dan hasil dari uji DNA spesifik menyatakan bahwa darah yang ada dalam kuku dan cutter tersebut adalah darah dari korban atau Ibu Kasmi. Namun pelaku tidak mau bicara hingga belum bisa dimintai keterangannya. Pelaku akan diperiksa kejiwaannya lantaran diduga mengidap gangguan jiwa. Pihak keluarga juga mengaku jika pelaku yang masih lajang tersebut sosok pendiam dan suka menyendiri. Sebelumnya, pada 3 Maret lalu, Kasni, seorang petani perempuan, ditemukan tewas mengenaskan oleh suaminya di sawah. Terdapat luka bekas senjata tajam dan ada bagian tubuh korban yang hilang. Namun potongan tubuh korban yang hilang tersebut hingga kini belum ditemukan polisi. Seorang perwira di Polda Gorontalo ditembak oleh salah satu tahanan kasus narkoba hingga tewas. Korban tewas karena luka tembak di kepala menggunakan senjata api rakitan milik pelaku. AKBP Beni Muhtahir, seorang perwira yang menjabat sebagai Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo, tewas usai ditembak oleh tahanan narkoba Polda Gorontalo bernama Rocky. Korban ditembak pelaku saat mendatangi pelaku di rumahnya di Perumahan Asparaga, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. Korban tewas dengan luka tembak di kepala. Korban ditembak menggunakan senjata api rakitan milik pelaku. Diduga korban melakukan pelanggaran prosedur yang mengizinkan pelaku pergi ke rumahnya. Namun kasus ini masih didalami petugas untuk mengetahui kronologi dan penyebab pasti kejadian. Untuk motif sedang kita jalani, namun perlu kami sampaikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran prosedur ya, oleh korban. Ini yang memang juga sedang kita dalami, apakah memang sebelum-sebelumnya telah terjadi atau baru kali ini. Saat ini polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti di rumah pelaku, berupa 1 senjata rakitan, sedangkan pelaku sudah ditahan di Polda Gorontalo. Sementara dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, jenazah AKBP Beni Muhtahir tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sebelum diberangkatkan, peti jenazah dikemas dengan plastik untuk memastikan peti jenazah dalam kondisi baik hingga sampai ke tempat tujuan.
Mendiang akan diterbangkan ke Surabaya untuk dimakamkan. Perwira berpangkat 2 melati tersebut meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Di mata rekannya, Mendiang dikenal pribadi yang ramah dan religius. Dipicu suara musik yang keras dan tegurannya tak digubris, seorang pemuda di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menganiaya tetangganya sendiri. Korban tewas di tempat akibat menderita luka senjata tajam di perut dan di dada. Kesal terganggu suara musik yang keras, seorang pemuda bernama Yuza Apriansah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menganiaya tetangganya sendiri dengan senjata tajam hingga korban tewas. Korban bernama Agus tewas dengan luka senjata tajam di perut dan dadanya. Polisi yang tiba di lokasi langsung olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi. Setelah mengantongi identitas pelaku, polisi melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak keluarga pelaku agar pelaku menyerahkan diri. Akhirnya dengan diantar keluarga, pelaku menyerahkan diri ke Mapolres Lubuk Linggau. Menurut pelaku, tersangka saat itu dirinya terbangun dari tidurnya karena suara musik yang keras dari rumah korban. Pelaku kemudian mendatangi dan menegur korban agar mematikan musik karena sudah larut malam. Teguran pelaku tidak didengarkan korban dan terjadilah cekcok. Pelaku yang emosi kemudian pulang mengambil pisau dan langsung menganiaya korban hingga korban jatuh bersimbah darah dan tewas di tempat. Sementara pelaku langsung melarikan diri usai menganiaya korban. Terbangun, terkejut Pak. Main gitar. Kerokian Pak. Kerokian banyak, main gitar, kerokian. Iya Pak. Terganggu ya? Iya Pak. Jam berapa itu? Sekitar jam 12 kurang. 12 malam ya? Iya Pak. Jadi Yusa merasa terganggu, akhirnya Yusa negur ya? Iya Pak. Akhirnya terjadi cekcok. Dia udah senang ibarat cekcok lah Pak. Ya, pelaku kita amankan sebelum 24 jam kita amankan di Murah. Kita menyampaikan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun saudara-saudara pelaku untuk pelaku menyerahkan diri dan akhirnya diantar oleh saudaranya untuk menyerahkan pada saat itu tim Reskrim Polres Lubuk Linggau yang sudah menunggu di kediaman saudaranya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Calon pengantin pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan meregang nyawa di tangan tetangganya. Bapak korban juga mengalami luka sabetan senjata tajam. Belum diketahui motif duel maut antar tetangga tersebut. Namun sebelum terjadi pembunuhan, kedua belah pihak terlibat cekcok. Calon pengantin warga desa Harimau Tandang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini meregang nyawa jelang hari pernikahannya. Ironisnya, Hajrat 22 tahun tewas di tangan tetangganya. Bapak korban Dermawan juga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Konflik antar tetangga ini baru diketahui warga sekitar saat mendengar teriakan minta tolong korban sebelum tewas. Diduga antar Hajrat dan bapaknya sempat terlibat cekcok dengan Solah sebelum terjadi penganiayaan. Namun motif perseteruan belum diketahui. Dalam perkelahian, Solah juga mengalami luka senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit. Masyarakat yang menemukan korban, karena korban itu setelah dilihat sudah meninggal. Jadi korban itu ada 2 ditemukan warga tersebut. Kalau motifnya luka-luka atau sudah? Ada yang meninggal, 1 lagi dibawa ke rumah sakit. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan keluarga kedua pihak sambil menunggu kondisi Dermawan dan Solah pulih untuk dimintai keterangan. Gara-gara anjing peliharaan berkelahi, 2 keluarga bertetangga di Deli Serdang, Sumatera Utara berseteru. Satu pihak yang mengaku dikeroyok menuntut keadilan lantaran belum ada tindak lanjut dari polisi terkait laporan penganiayaan pada Oktober 2021. Inilah video saat 2 keluarga bertetangga di Jalan Kelapa Kemiri, ujung Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saling maki dengan kata-kata kasar.
Keributan ini dipicu masalah anjing peliharaan yang berkelahi yang berujung dengan penganiayaan seorang ibu. Korban Tiur Ranayani, BR Huta Barat, mengaku dikeroyok oleh keluarga tetangganya yang berjumlah 4 orang. Menurut korban, para terduga pelaku marah anjing mereka diusir korban saat berkelahi. Satu keluarga ini mendatangi korban dan langsung memaki, menghina, dan ada yang menganiaya. Korban menuntut keadilan karena sudah melaporkan penganiayaan ini sejak 24 Oktober 2021 lalu ke Polrestabes Medan. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait kasus tersebut. Itu anak mamanya mentoyor saya, meludah. Baru anak laki-lakinya ini mendorong, baru anak yang perempuan menjambak saya. Ya, saya hanya minta keadilan, kan gitu Pak. Soalnya saya udah dari bulan 10 tanggal 24 sudah buat laporan, tapi sekarang tidak ada ditanggapi gitu Pak. Kita sebagai PH-nya sangat keberatan karena peristiwa yang terjadi kepada klien kita sangat layak untuk ditetapkan 351 junto 170. Pengeroyokan secara bersama-sama dilakukan. Kita kecewa kepada pihak kepolisian karena menetapkan pasal 352 yang dimana dari video tersebut kita bisa melihat pengeroyokan itu dilakukan secara bersama-sama. Sementara itu polisi membantah membiarkan kasus dugaan penganiayaan ini. Sejak laporan itu diterima, polisi telah bekerja dan memediasi pihak yang bertikai. Namun karena tidak ada titik temu, kasus ini akan berlanjut ke penyidikan. Langkah-langkah dari Polres pun juga sudah dilakukan. Ada sekitar informasi yang kami dapatkan 2 kali mediasi yang dilakukan oleh para penyidik. Tetapi prosesnya tidak bertemu, artinya tidak ketemu satu sama lainnya, sehingga muncul kemudian viral yang seolah-olah kita tidak menindaklanjuti itu. Padahal memang sebelumnya upaya langkah-langkah itu sudah kita lakukan dan saat ini sedang kita tangani untuk lanjut ke proses penyidikannya. Kasus ini kini dalam penanganan Polrestabes Medan, di mana penyidik akan kembali mendalami keterangan korban dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk hasil visum. Pemirsa, dari kasus yang baru saja kami tayangkan, sebagai warga yang hidup bertetangga, seharusnya kita saling menghargai agar kehidupan di lingkungan menjadi aman dan nyaman. Jangan gunakan emosi jika bertemu dengan tetangga yang kurang baik. Bersabar dan bicarakan dengan baik-baik menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Usai jeda, kami akan menghadirkan kasus-kasus seputar penganiayaan anak oleh orang tua kandung. Tetaplah bersama Realita.